wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dalam ruang Zoom ini. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian terkait fikih jual beli bagian ketiga, masuk ke ahkamul bai', hukum-hukum yang terkait dengan jual beli. Yang pertama, dhamanul mabi'. Kalau terjadi transaksi jual beli, kemudian yang menanggung barang itu siapa? Yang menanggung kalau terjadi kerusakan. Perinciannya sebagai berikutnya. Jadi kalau terjadi transaksi jual beli, selama barang tersebut belum diserahkan kepada pembeli, berarti masih menjadi tanggungan penjual. Ada saja kan antara dua pelaku jual beli. Contohnya saya mungkin dengan Abu Maryam, transaksi mobil. Saya beli mobil kepada Abu Maryam. Udah deal. Bahkan bisa jadi duit sudah saya transfer ke Abu Maryam. Barang belum diserahkan ke kami. Saya. Ternyata barang tersebut mengalami kendala, gangguan, karena mungkin bencana alam atau cuaca dan sebagainya, rusak barang. Itu yang nanggung kerusakan siapa? Sudah terjadi deal transaksi. Kata para ulama, karena memang barangnya belum diserahkan kepada saya sebagai seorang pembeli, maka masih menjadi tanggung jawab dari Abu Maryam. Barang yang sudah rusak berarti ya nggak bisa dijual lagi. Terus bagaimana? Saya punya hak khiar, ya saya minta duitnya untuk dikembalikan lagi. Dan kemudian kalau barangnya sudah di tangan saya, sebagai seorang pembeli, ya berarti sudah menjadi tanggung jawab saya karena sudah diserah terimakan kepada saya. Kemudian yang kedua, bagaimana tata cara serah terima barang yang diperjualbelikan? Kata ulama Syafi'iyah dan jumhurul ulama, tata cara serah terima barang sesuai dengan kondisi barang masing-masing. Syariat tidak memberi batasan. Jadi harus seperti ini cara menyerahkannya, tidak. Qabdu kulli syai'in bihasabihi. Semua barang diserah terimakan sesuai dengan karakter masing-masing. Barang itu ada kalanya barang-barang kecil bisa langsung diserah terimakan, maka langsung serah terimakan. Contohnya mungkin beli HP itu, beli laptop, beli baju, beli buku yang kecil-kecil gitu, bisa langsung diserah terimakan. Beli emas atau beli apa, gampang diserah terimakan. Kemudian ada kalanya barang yang diserah terimakan itu ya memerlukan surat-surat, barang-barang besar. Barangnya diserahkan, disertai dengan surat-suratnya. Contohnya rumah atau mungkin mobil atau motor atau sepeda, itu barang yang bisa dipindahkan dan memerlukan surat-suratnya, berarti serah terimanya dengan semua kelengkapannya. Jadi kalau transaksi jual beli yang benda-benda seperti ini, jangan lupa untuk meminta semua berkas-berkas dan dokumen yang menjadi kelaziman barang tersebut. Jenis ketiga adalah barang-barang besar yang ghairu mangkul, yang memang tidak bisa dipindahkan. Rumah, apartemen, kos-kosan, gitu. Atau sawah, kebun, gunung, atau rawa, kan kita nggak bisa kita pindahkan. Bagaimana penyerahannya? Yang diserahkan adalah surat-suratnya. Kalau beli sawah, nggak sawahnya dipindah, tapi penyerahannya adalah surat-suratnya. Kalau rumah, ya rumah yang ditempati mau diserah terimakan berarti dikosongkan. Dikosongkan sampai tanggal berapa dikosongkan, setelah itu serah terima kunci dan semua surat-suratnya dicek dulu untuk keamanan kedua belah pihak. Apalagi zaman-zaman sekarang ini sudah sangat banyak penipuan gitu. Kalau mau beli yang ada sertifikatnya, tanya dulu ke notaris, bener nggak ini transaksinya kerja disahkan di notaris. Barang-barang yang gede-gede, duitnya banyak ini. Biar jelas ini sertifikatnya
hanya milik personal seorang saja atau ada ganda sertifikat. Pada sertifikat tanah, rumah itu sama-sama asli, tapi kok dua wis ada wae orang-orang di kita itu, ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua barang itu punya tata cara penyerahan masing-masing, karena tidak dikasih batasan oleh syariat, tata caranya tidak didetailkan, maka dikembalikan pada kebiasaan masyarakat setempat. Ya. Orang Saudi punya tata cara sendiri, ketika serah terima orang Indonesia punya tata cara sendiri. Qabdu kulli syai'in bihasabihi. Kemudian terkait dengan penyerahan barang ini, mayoritas ulama atau seluruh ulama sepakat tidak boleh memperjualbelikan barang yang belum diserah terimakan. Saya beli rumah, rumah tadi belum diserah terimakan ke saya, maka saya tidak boleh menjual kepada pihak lain. Saya beli mobil, mobil tadi belum diserah terimakan kepada saya, maka saya tidak boleh menjual mobil tersebut sebelum saya serah terima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidah." Siapapun yang menjual makanan, jangan sampai menjual makanan itu, siapapun yang membeli makanan, jangan sampai menjual makanan yang dia beli kecuali sudah dia pegang, sudah berpindah tangan kepada dia. Ibnu Abbas, perawi hadis, mengatakan wa ahsibu kulla syai'in bimanzilatit ta'am. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, dan juga Bukhari secara maknanya. Kata Ibnu Abbas, menurutku semuanya, semua barang sama seperti makanan. Yang diharamkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makanan. Tapi menurut Ibnu Abbas, sama saja, semuanya itu sebenarnya sama. Karena zaman dulu mungkin fokusnya disebutkan makanan karena kebanyakan transaksi berputar di makanan. Jadi semua hukumnya sama. Mau beli buku, mau beli baju, mau beli apa, semuanya jangan dijual lagi sebelum pindah tangan kepada kita. Karena mengapa? Untuk mengantisipasi adanya gharar, tipu menipu, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya Pak Joko mungkin atau siapa buka bisnis real estate, perumahan. Perumahan yang baru ada contohnya biasanya, baru ada contohnya. Udah boleh nggak apa-apa dibeli. Ya kalau belum diserah terimakan, nih rumah yang kita beli jangan dijual lagi. Wong kita saja belum menerima, belum serah terima kepada kita. Nggak boleh dijual kepada pihak lain. Nah, kalau terjadi, jadi saya belum menerima rumahnya, sudah ada yang nawar, saya jual, tentunya dengan harga yang lebih. Nanti dari orang ketiga, atau orang keduanya, saya pertama, dia kedua, sama orang kedua dijual lagi dengan harga yang lebih kepada orang ketiga. Karena mungkin perumahan ini secara prospek ke depannya sangat menjanjikan. Lokasi strategis, banyak pelayanan umum, dekat dengan pendidikan, dekat dengan kantor pemerintahan, ada kantor kepolisian, dan sebagainya. Ternyata kalau pengembangnya, Pak Jokonya, siapa yang pengembangnya, tidak jadi membuat, ya sudah, rusak semuanya. Nggak hanya satu yang dirugikan, nggak hanya saya, tapi semuanya bakal dirugikan semua. Apalagi semuanya bayarnya nyicil. Saya akadnya nyicil ke sono, dia akadnya nyicil ke saya, yang sono akadnya nyicil lagi, ya udah ambruk itu bisa-bisa ekonomi. Nah, di sini yang kadang-kadang perlu dipertanyakan dalam proses bisnis rumah. Bisnis rumah KPR syariah. Kadang-kadang KPR syariah itu main potong kompas. Namanya murabahah, namanya murabahah itu saya beli, setelah beli saya jual dan saya mengambil untung. Boleh, itu halal. Tapi transaksi yang saya lakukan dengan pihak pengembang harus sempurna dulu sebenarnya. Saya harus memiliki rumah itu.
Setelah jadi rumah saya, baru saya jual kepada para nasabah dengan harga yang dinaikkan, entah berapa persennya tinggal nyicil. Nah, seperti itu boleh. Sayangnya untuk menghindari besarnya pajak, kan pajak kadang ada pajak penjual, pajak pembeli. Kalau transaksinya 2 kali lah repot, dipotong pajak 2 kali. Nggak tahu sampai sekarang sudah ada solusi atau belum ini. Selayaknya perbankan syariah kalau memang mau ditekuni oleh pemerintah, artinya pemerintah melihat hal ini. Jadi kalau memang mau akad transaksinya secara syariah, nggak masalah. Di akad pertama itu nggak perlu dikasih apa? Dikasih pajak. Pajaknya itu kalau sudah kepada konsumen untuk mendukung program ekonomi syariah. Pada lari dari pajak, masalahnya gede, atau berapa puluh persennya, apalagi rumah-rumah mewah. Nah, disinilah kadang pelanggaran itu terjadi. Menjual barang yang kita beli, padahal barang tadi belum diserah terimakan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perkara barang duluan atau belakangan gitu. Atau harganya duitnya yang belakangan. Bagaimana? Nah, ini atau hal-hal terkait dengan inilah. Ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama bai'ul arbun atau urbun. Bahasa kita down payment, DP. Maksudnya transaksi, jadi ada dua belah pihak transaksi. Nah, keduanya sepakat bahwasanya si pembeli membayar sejumlah uang. Sejumlah uang ini jika nanti si pembeli melanjutkan akadnya, maka bagian dari harga. Tahulah ya, beli mobil, DP dulu dah 10 juta, harga mobilnya 400 juta atau 300 juta. Kalau jadi beli mobil, maka ini bagian dari harga. 300 tinggal nambahi berapa? 290 udah di DP 10 juta. Gitu. Nah, terus kalau nggak jadi beli, maka duit 10 juta tadi angus dan menjadi milik dari penjual. Boleh atau tidak? Menurut jumhur ulama, termasuk Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Karena itu termasuk makan harta orang lain dengan cara batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta-harta antar sama kalian dengan cara batil. Dan termasuk batil itu menurut jumhur ini, itu duit 10 juta, apa? Sebagai kompensasi dari apa gitu. Ini saya pembeli sudah mengeluarkan 10 juta. Lah saya apa dapatnya? Nah, model seperti itu kan judi, nggak boleh, gambling. Makanya menurut jumhur ulama nggak boleh. Ya, ada hadisnya Rasulullah SAW naha an bai'il urban. Rasulullah SAW melarang jual beli urbun ini. Jadi sayangnya hadis ini dhaif. Ya. Sayangnya hadis ini dhaif. Jadi tidak bisa dipakai. Cuma tetap dipakai, jangan kalian dalam ayat An-Nisa ya surat An-Nisa, jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil. Itu menurut jumhur, sistem DP itu batil, tidak boleh. Pendapat kedua adalah pendapatnya Ibnu Sirin. Juga pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Ini menurut beliau ini boleh. Ibnu Umar termasuk, kalau para sahabat itu termasuk Ibnu Umar. Boleh. Boleh ada DP. Kenapa boleh? Karena dalam satu riwayat ada Abdul Haris ishtara daran bi Makkah min Safwan bin Umayyah bi arba'ati alaf. Jadi para sahabat Abdul Haris membeli rumah di Makkah dari Safwan bin Umayyah dengan 4.000. Kalau jadi ya bagian dari harga, kalau enggak maka dipotong, diambil, hangus gitu. Ya, dan enggak masalah gitu. Jadi riwayatnya Imam Bukhari secara mu'allaq.
Jadi dikerjakan di zaman para sahabat. Dan hadis yang melarangnya dhaif. Itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Sirin serta Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ajma'in. Nah, terus kemudian secara logikanya DP itu bukan tanpa kompensasi loh. Ada kompensasinya. Apa? Anda membayar 10 juta ya, sebagai DP itu, konsekuensi dari DP itu si penjual menutup kemungkinan dari orang lain untuk menawar. Menutup. Ya pengalaman saya lah beli kendaraan karena yang berminat banyak kendaraannya yang ditaksir sedikit cuma itu gitu. Nah, ketika teman masuk ya kata penjualnya kalau mau serius tolong di DP. Kalau nggak di DP banyak orang-orang yang mau masuk. Bisa jadi tawarannya kan lebih bagus dari sampean. Oh ya udah di DP. Kan gitu. Jadi dengan adanya DP, maka secara hukum adat ya, hukum adat bagi jual beli, yang lain nggak bisa masuk. Mohon maaf, mas sudah di DP-in orang, kan gitu. Dari DP ya kagak bisa. Kalau sampai udah di DP orang, kemudian ke orangnya DP-in lebih gede lagi, dengan harga yang lebih gede lagi, kebangetan. Secara adab sudah tidak punya etika dalam jual beli. Penjualnya juga nggak punya etika, pembelinya juga nggak punya etika. Lumrahnya DP itu menutup pintu bagi semua penawaran-penawaran lain dalam jangka waktu tertentu kan. Ya saya DP, saya kasih waktu mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, kadang sepekan, kadang 2 pekan untuk mikirkan. Dalam jangka waktu itu bisa jadi ada orang lain memberikan penawaran yang lebih bagus secara harga, lebih masuk, nggak pakai DP langsung mau di-cash-in. Nah kalau sudah di DP ya nggak bisa. Itulah nilai atau benefit yang didapat dari DP. Jadi bukan tanpa timbal balik. Itulah harga yang dibayar oleh pembeli. Nah kalau dia nggak jadi, maka bayaran yang DP tadi itu sebagai pengganti kompensasi. Karena iya kalau masih ada pembeli lain. Kalau nggak ada, kalau harus cari lagi, duit lagi kan. Bisa jadi yang sudah DP itu nggak jadi, nggak meneruskan, membatalkan transaksi. Nah dia harus ngubungin yang masih butuh mobil nggak, masih butuh rumah nggak, masih butuh motor nggak. Ternyata ya mohon maaf sudah dapat. Nah, kalau udah dapat mau gimana? Jadi cari lagi, lama lagi. Itulah yang harus dilakukan oleh penjualnya. Makanya ada kompensasi dengan wallahu a'lam bishawab. Ini kalau mau dipraktekkan juga sebenarnya nggak masalah ya. Insya Allah. Kalaupun mau dipraktekkan juga tidak masalah. Fatwanya Ibnu Umar, fatwanya Ibnu Sirin, juga fatwanya siapa? Imam Ahmad bin Hambal dan dilakukan oleh sebagian sahabat. Nah, selanjutnya adalah jual beli barangnya duluan, duitnya belakangan, boleh atau tidak? Ya boleh. Syaratnya ajalnya maklum, waktu tempo pembayarannya harus jelas. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Orang-orang beriman, jika kalian mengadakan transaksi utang piutang, maka jadi tulis jelas semua. Ila ajalim musamma. Dijelaskan kapan. Ini bawa duluan barangnya, kapan bayarnya. Harus jelas. Mana kalau tidak jelas nanti repot, dilarang tagih, atau ditagih. Ya terserah saya yang punya barang kan repot. Makanya seperti ini boleh, syaratnya semuanya dijelaskan. Harganya berapa, pembayarannya bagaimana. Silahkan. Nggak masalah, kan banyak tuh orang-orang datang ke warung minta gula, minta teh, minta ini itu. Catat dulu ya. Maksudnya kan ngebon. Abang utang gitu yang ngebon. Kemudian yang selanjutnya adalah jual beli barangnya duluan, terus pembayarannya nyicil. Itu namanya jual beli bit taksir, al-bai'u bit taksir. Jual beli secara taksir, secara kredit, hukumnya bisa halal, bisa haram.
Bagaimana biar halal? Dijelaskan harganya. Transaksinya harus pada akad yang jelas. Boleh di awal beda harga, ada orang datang nih motor harga berapa? Dia bilang, kalau cash 20, kredit 27. Pilih yang mana? Saya pilih yang kredit. Oke, lupakan yang 20, kita transaksi pada harga 27. Deal, deal. Jadi Anda beli motor harga 27 juta. Mau dicicil berapa kali? Di kredit berapa kali? Maunya 27 kali karena 1 jutaan. Atau kali 2. Kali 2 berarti kan sekitar 54 kali. Ya sudah, berarti 500-an 54 kali. 54 bulan. Udah silakan transaksi, udah dicatat ada saksinya apa. Udah selesai. Nah, nanti kalau terjadi kredit macet, nunggak kredit, maka motor tadi kalau mau diambil silahkan diambil. Mobil kalau mau diambil silahkan diambil. Rumah kalau mau diambil silahkan diambil. Harus dilelang, dijual. Setelah laku, dilihat lakunya berapa. Masih melebihi sisa cicilannya dia atau tidak. Kalau lebih dari total sisa cicilan dia, anggaplah motornya ini lakunya berapa? Laku mungkin 7 juta. Cicilannya dia tinggal 3 juta kalau dikalkulasi. Berarti masih ada sisa 4 juta yang harus diberikan pemilik showroom-nya kepada yang nyicil. Jika langsung main ambil saja tanpa dihargai, tanpa dijual, tanpa dilelang, orang sudah nyicil lama. Tahu-tahu telat 2-3 bulan langsung main diambil. Itu makan harta orang lain dengan cara batil, tidak diperbolehkan. Paham ya? Bagaimana dengan denda, penalti? Kan ada penalti. Kalau antum telat bayar, maka kedenda. Denda itu sebenarnya menurut seluruh ulama nggak boleh. Jika untuk kemaslahatan si penjual. Jadi kayak bank yang jual kepada apa gitu dengan cara murabahan nyicil. Lalu kalau nggak bisa tepat waktu nanti terkena penalti. Untuk kemaslahatan bank, duit dendanya itu penaltinya diambil oleh si bank, diambil oleh yang mengkreditkan. Itu nggak boleh dengan sepakat. Nah, ada solusi. Kalau memang orang-orang itu malas-malesan, nanti kalau telat didenda, yang denda adalah pemerintah sebagai bentuk takzir. Nah, ini khilaf. Takzir dengan duit, takzir bil mal, dengan tambahan duit itu boleh atau tidaknya khilaf. Karena anak-anak khilaf, ya sudah cukup. Ya, cukup kalau mau kita ambil, udahlah ambil yang ini aja, yang membolehkan. Mangga, kalaupun mau ada denda, tapi yang denda itu pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat, bukan untuk kemaslahatan si penjualnya. Ya, wallahu a'lam. Itu terkait dengan penalti. Baik, kemudian itu ya terkait dengan jual beli secara kredit taksid. Nah, kemudian yang selanjutnya kita masuk dengan jenis-jenis jual beli. Mau ada pertanyaan? Silahkan sekiranya ada pertanyaan, mungkin pada 2 pilihan bisa dituliskan di ruang chat atau bisa ditanya langsung. Silahkan. Ustadz, Iya. Kalau dari Ustadz, ada pertanyaan. Jadi ada sama dulu gitu, Ustadz. Sebelum Anda paham dengan apa ilmu amalah harusnya. Jadi kasus kita mengkredit rumah, kemudian akhirnya kita teruskan misalkan nggak jadi, udah deh karena mungkin paham nggak usah kredit gitu, kalau ada rezeki ada uang kita bisa beli, nabung kita beli cash. Tapi Anda udah masuk uang DP, udah uang cicilan, kemudian ada kasus gitu ya.
Terus kita alihkan ke teman gitu. Ya sudah. Tapi kan bentuk fisiknya belum jadi, Ustaz. Jadi rumahnya belum ada. Jadi dialihkan ke teman, misalkan, dan udah teman bayar sesuai dengan apa yang uang sudah masuk. Misalkan masuknya 10 juta itu 10 juta. Ya, Itu iya, kayak over kredit gitu, Ustaz. iya. Nah, Ini tapi sebenarnya ya, terkait kredit seperti ini, sekarang udah ada solusi dari BSI ya, di Bank Syariah Indonesia. Dan alhamdulillah perbankan syariah mulai bergeliat, meskipun secara data itu masih kurang dari 10% dari total yang ada di perbankan itu semua di Indonesia, aset-asetnya itu yang dimiliki oleh syariah itu baru kurang dari 10%. Kemarin saya ikut seminar yang diadakan oleh UI, kan sangat menyayangkan. Jadi pakai kalau mau kredit pakai aja yang syariah, BSI ataupun Bank Muamalat. Insya Allah sudah diawasi oleh MUI, oleh Dewan Syariah Nasional juga, insya Allah akadnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalaupun ada take over, ada over kredit gitu, nggak masalah. Kalau memang syariah, karena mengapa? Karena bukan dia nggak jual, antum nggak jual ke dia, tapi antum mengarahkan dia langsung kepada si penjual awalnya kan. Ini yang bakal meneruskan, iya kan? Katakan itu namanya over kredit. Yang menerusin teman saya ini gitu, karena saya udah nggak mau nyicil-nyicilan dah, saya maunya nabung aja. Kalau ada duit mah ya beli, kalau enggak ya nabung sendiri. Tapi beliau mau meneruskan. Nah, beliau ini karena antum sudah bayar beberapa bulan, ya antum minta kompensasi lah. Antum kan tinggal nyelesain, mungkin kalau rumah 10 tahun udah saya bayar 5 tahun, masa antum nggak ada kompensasi ke saya? Boleh seperti itu, boleh nggak masalah, insya Allah. Nah, problemnya sekarang dari awal itu tidak ada pergantian nama, Ustadz. Jadi sampai akhirnya lunas, sampai keluar sertifikat, itu sertifikatnya masih nama aneh. Nah, terus nanti kalau mau merubah sertifikat bagaimana kalau mau ngerubah? Ya karena waktu teman dekat percaya, udah percaya itu percaya. Tapi kan kita nggak pernah tahu kan kalau ada apa-apa gitu kan, kita nggak pernah tahu umur aja. Gitu. Makanya itu. Kita sudah ingatkan boleh, tapi rawan disalahgunakan oleh antum, dijual nanti digadaikan malah gigit jari teman antum. Bukan sertifikatnya yang mana, sertifikatnya dengan atas nama aneh. Itu. Ya itulah, jadi ada kisah seperti itu. Mungkin itu aja dari Jazakallah khair. Oh iya, ada lagi silakan. Lanjut ya. Lanjut aja Ustaz, mungkin masih ada nabung pertanyaan. Kita lanjut, jenis-jenis jual beli. Jual beli ada beberapa pembagian, anwa'ul bai'i bihasabi taqdiri saman. Jual beli dilihat dari harganya, Yang pertama ada jual beli namanya tauliyah. Tauliyah, pasrah, bahasa kita memasrahkan. Maksudnya bagaimana? Ya, gampangnya jual beli tauliyah itu saya sudah transaksi jual beli. Udah jelas harganya berapa, barangnya ini udah dapat barangnya. Nah, kemudian barang ini saya jual lagi kepada Pak Joko, jual lagi kepada Pak Bu Maryam. Udah saya jual barang ini, saya walai tukar gitu. Saya jual ini seperti yang saya jual ke antum dengan harga yang sama persis seperti yang saya beli. Nah, kalau diterima sah, nggak masalah. Jadi nggak dapat untung, rugi juga nggak rugi. Udah semuanya, tata cara semuanya sama dengan saya. Oke semuanya. Itu namanya tauliyah. Ini jarang yang mempraktekkan. Kemudian yang kedua, baik al-murabahah. Baik jual beli dengan mengambil untung. Contohnya bagaimana? Saya
beli barang, motor, baju, makanan. Kemudian saya jual lagi dan saya ngomong saya ngambil untung. Untungnya berapa? Mungkin 10% dari total yang saya beli gitu. Enggak masalah. Atau saya maunya per item. Jual beli 10 barang, saya maunya tiap barang itu untungnya sekian dari modal ini. Boleh, enggak masalah. Itu baik bil murabahah. Ini sebenarnya bisa menjadi solusi bagi perbankan dan keuangan syariah sekarang. Sebab cara mengutangkan, cara ngutangi masyarakat itu sangat tidak efektif sekarang. Kenapa? Karena mental masyarakat masih belum terbangun, masih pada belum terpercaya. Ngutang, hobi, bayar, lari kebanyakan. Lah terus jual beli saja, jangan utang. Jangan mudharabah juga, jangan kerjasama dengan masyarakat. Enggak sulit. Bisa dengan mudharabah. Nah, mudharabah bagaimana solusinya? Jadi kalau ada orang ingin membeli rumah, banknya yang beli aja, bank. Rumah yang di mana? Oh di sana, di sana, di sana. Mana tunjukkan? Udah lihat sudah ya mana. Banknya beli, setelah dibeli bank, baru transaksi dengan pihak yang membeli. Banknya bilang saya beli ini 500 juta, 700 juta. Saya jual 1,2, 1,3. Mangga silakan. Nah, itu namanya baik bil murabahah, jual beli dengan cara mengambil untung. Ya, nggak masalah, boleh hal seperti itu. Bagaimana kalau minta agunan? Kadang jual beli murabahah, minta agunan juga nggak masalah. Agunannya apa? Rumah itu sendiri, motor itu sendiri, mobil itu sendiri. Jadi BPKB-nya ditahan. Sampai kapan? Sampai lunas, baru dikasih BPKB-nya. Boleh jadi agunan? Boleh. Karena namanya orang kalau sudah punya BPKB-nya, mungkin sudah merasa punya, nanti bisa dijual sama dia. Padahal belum berhak dan jual karena belum lunas. Itu baik bil murabahah yang dipraktikkan oleh kebanyakan perbankan syariah sekarang itu. Bank-bank syariah, terus kemudian koperasi-koperasi Islam, Baitul Mal, Buyutul Amwal di Indonesia, rata-rata mempraktekannya jual beli bil murabahah. Yang ketiga, ada jual beli al-muhatah, jual beli dengan yang murah-murahan aja. Jadi jual beli dengan dijual murah, dijual rugi. Banyak diskon itu, modalnya mungkin 30.000 dijual 20.000, dijual 15.000. Motor modalnya mungkin 20 juta, dijualnya 15 juta dan seterusnya. Itu jual rugi. Boleh seperti itu? Boleh, enggak masalah. Terus kemudian bai'ul isyraq. Bai'ul isyraq itu adalah jual beli yang ngikut saja. Jadi ngikut. Udah beli setelah terjadi transaksi jual beli, dia bilang aku ngikut deh belianmu yang sono itu sekian persennya. Ya kalau emang diperbolehkan, oke ya oke. Udah berarti sini bayarnya kami 2M, itu mau seperempatnya berarti 500 juta sini. Nanti seperempatnya maka milik yang tadi itu belakangan. Itu namanya jual beli al-isyraq, bai'ul isyraq. Yang kelima, jual beli al-musawamah. Ini yang paling lazim terjadi di masyarakat seluruh dunia. Jual beli dengan tawar-menawar ya. Walaupun nggak tawar-menawar ada tulisannya gitu. Mau ya beli, enggak ya enggak usah. Boleh atau tidak? Boleh. Ada barang ditawar. Ini berapa harganya? 200 tawar. Sampai sekarang ini jual beli online aja itu ada pilihan tawar barang. Padahal online ya. Sampai segitunya. Ya nggak masalah karena memang manusia. Penjual itu punya kepentingan menjual harga setinggi-tingginya, menjual barang dengan harga tertinggi, sedangkan pembeli punya kepentingan membeli barang dengan harga serendah-rendahnya, nggak masalah. Penjual mematok untung berapapun nggak masalah, nggak perlu menyebutkan modalnya ke masyarakat, nggak masalah. Yang penting sebutkan saya mau jual ini nilainya segini, mau ya monggo, nggak mau ya nggak apa.
apa-apa. Kalau mau nawar ya silakan ya. Wallahu a'lam. Itu jenis-jenis jual beli. Dan nanti akan dibahas lagi tentang jual beli yang dilarang dalam syariat. Ada pertanyaan, silahkan. Monggo. Belum. Kiranya ada dari Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya, silahkan. Ya, silahkan di unmute mikrofonnya. Mana Pak Basirudin? Nggak ada suaranya Pak Basirudin. Ya, silahkan. Gimana, Ustaz? Sehat, oke, sehat ya? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Mau di luar tema juga boleh, mau diskusi silahkan. Ya. Silahkan, Pak. Masih siap lanjut? Mungkin boleh, Ustadz. Jadi ya 7-10 menit sebelum waktu maghrib di Khobar. Ya. Baik. Iya. Kita lanjutkan berarti sekarang jual beli yang dilarang. Al-buyu al-ba'ah. Ada beberapa transaksi yang dilarang dari zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ya ada jual beli yang batilah. Yang pertama adalah bai'u asbil fahli. Jual beli apa ya? Jual beli asbul fahli itu bahasa kita ada pejantan kambing atau pejantan sapi atau unta itu. Nah, kita memperjualbelikan ini biar jadi pejantan gitu. Apa bahasa kitanya? Jual beli itu ya. Jadi nanti datang ke si yang pengen bibit unggul nih, ini kan kita punya kambing bibit unggul. Pengen dikawinkan ke sono. Tolong dong dikawinkan dengan kambing kami biar apa? Biar kambing kami punya anak juga yang unggul. Nah, terus ditransaksikan jual beli ini tidak diperbolehkan. Nah, Rasulullah SAW an bai'i asbil fahli. Wa fi riwayatin naha an samani asbil fahli. Hadis Bukhari, Abu Dawud, Nasai dan lain. Rasulullah melarang jual beli asbul fahli. Jual beli maninya pejantan hewan itu tadi. Kenapa dilarang? Ya nggak jelas kan? Ya kalau hewannya mut, kalau kagak mut maka kagak jadi. Ya kalau jadi anak, kalau kagak jadi bagaimana? Nggak jelas, nggak ada kadar. Dengan perkara seperti itu yang nggak selayaknya untuk diperjualbelikan, karena itu nalurinya hewan. Jadi disunnahkan hanya untuk meminjamkan. Kalau ada memang mungkin orang punya kambing gitu, pengen kita punya jantan bagus gitu. Nah, pengen biar punya keturunan dari jantan ini, disuruh minjemin aja. Sunnahnya itu udah sana dipakai, ada disuruh ngawinin si betina-betinanya. Nah, kalau ngasih hadiah bagaimana? Nggak apa-apa. Namanya orang ngasih hadiah kan, tahadu, tahabu, nggak masalah. Walakin limalikil unsa an yu'tiya malikal fahli syai'an min hadiah. Nggak apa-apa kata ulama Syafi'iyah. Nggak apa-apa, silahkan. Karena ini sekedar hadiah, bukan transaksi untuk apa sekedar menjadi pejantan. Kemudian yang kedua adalah bai'u habalil habalah. Rasulullah melarang, nah Rasulullah SAW an bai'i habalil habalah. Hadis Bukhari Muslim. Bai'i habalil habalah itu jual beli anak hewan yang anaknya juga belum dikandung juga belum. Ini punya hewan, punya unta masih kecil, dijual anaknya. Lah mana untanya masih kecil? Ya nanti kalau sudah ngandung dan anak-anak seterusnya tak jual ke antum. Enggak boleh karena ada goror, ada penipuan. Ya, ada banyak peluang untuk penipuan. Ya kalau untanya masih hidup, kalau mati lagi gimana? Ya kalau punya anak, kalau majer enggak punya anak bagaimana? Yang ketiga, bai'ul malakih wal madhanin. Ini Rasulullah SAW naha an bai'il malakih wal madhamin. Hadis
riwayat Imam Bazzar. Jadi apa itu malaki? Jual beli hewan yang masih di kandungan, jual beli telur yang masih di dalam ayamnya, masih di bebeknya, belum juga dikeluarin, ada gharar, ada banyak unsur penipuan. Iya kalau jadilah, kalau enggak. Iya kalau hidup tuh anaknya hewan, kalau mati bagaimana? Iya kalau jantan, kalau betina bagaimana? Dan seterusnya. Untuk mengantisipasi ini, maka dilarang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah baik al-mulamasah. Baik al-mulamasah itu jual beli barang dimanapun yang dipegang oleh si pembeli maka harus dibeli dan tidak ada hak khiar. Jangan dulu macam-macam gitu. Ngambil, pokoknya kamu ambil itu yang dibeli. Ya nggak boleh seperti itu. Namanya jual beli, pembeli harus ada hak khiar. Milih barang. Silahkan dipilih-pilih. Nah, Rasulullah SAW an bai'il mulamasah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah melarang jual beli mulamasah, sekedar megang harus dibeli. Yang kelima, bai'ul munabadzah wal hasah. Dulu orang-orang orang Arab itu kayak unik. Apa itu? Jadi jual beli dengan cara dilempar. Beli kambing, kambing yang mana? Pokoknya kamu lempar satu. Kalau bisa ngenai yang gede ya itu dijual, yang kecil kalau nasibnya yang kecil dapatnya yang kecil. Enggak boleh. Naha annan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hasah, hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah melarang jual beli dengan cara ngelempar, tadi yang kena lemparan yang jual, kalau enggak yang enggak boleh. Kemudian yang keenam adalah al-bai'atani fi bai'ah wal bai'u bi syartin. Ada dua transaksi dalam satu akad. Nah, ini tidak diperbolehkan. Contohnya ini kalau cash 25. Tapi kalau nyicil 40, sono pulang. Udah transaksi deal, nggak boleh itu. Belum jelas. Milih yang mana dulu. Kalau milih cash ya 25, jadiin satu harga. Kalau milih nyicil 35, jadiin satu harga. Jika transaksi udah deal bahwa cash 25, nyicil 35, tidak boleh. Kenapa? Ada dua transaksi dalam satu akad. Rasulullah SAW naha an bai'ataini fi bai'ah, hadis Abu Dawud, Baihaqi dan Tirmidzi. Wa naha an bai'in wa syartin. Rasulullah juga melarang ada jual beli dan disyarat-syarati. Nanti ada syarat, ada pembahasan tersendiri. Jadi tidak diperbolehkan. Nah, contohnya lagi mau membeli sawah, tapi ada syaratnya apa? Ada syaratnya an yahsidahu al-ba'i. Nanti yang memanennya adalah si baiknya, penjualnya. Ini ada transaksi, ada yang lain, ada syarat-syarat yang lain. Itu tidak diperbolehkan dua transaksi dalam satu majelis, satu saja transaksinya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu jenis-jenis jual beli yang dilarang dan jenisnya jadi batil. Nanti ulama Syafi'iyah akan membagi, ada lagi jenis kedua, jual beli yang dilarang tapi masih sah. Ya. Tadi itu dilarang dan batil. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebelum ke syarat-syarat dalam jual beli, kalau ada yang ditanyakan, monggo sudah mau jawab, Pak. Silakan. Silakan sekiranya ada pertanyaan yang baik yang terkait dengan fikih muamalah atau fikih yang lainnya. Sekiranya ada permasalahan, pertanyaan, atau ingin tahu yang lebih dalam mengenai hukum-hukum fikih yang lain dan semisalnya, dipersilakan. Monggo, silakan. Silakan. Ini baru masuk ruang tunggu ini. Ya. Pertanyaan apa lagi nih, Sa?
Ya udah nggak apa-apa. Saya Ya, nanya kalau gitu, Ustaz, mohon izin. bosan. Ya silakan. Kira udah Nah, bosan ini di rumah. ditunggu-tunggu ini. Kan bos kelihatannya terus nih. Lurahnya Siap, Kobar. Ji. Fadal Haji Samsul. Mohon maaf, Ji. Gini, Ustaz, ya maaf agak jauh dari materi, tapi ada dua. Misalnya untuk yang qobliyah subuh ketika kita telat nih, Ustaz. Bagaimana? Apakah langsung bisa kita tunaikan qobliyah subuhnya setelah selesai atau setelah zikir selesai, karena tidak ada sholat setelah sholat subuh. Nah, mungkin mohon penjelasannya Ustaz tentang itu. Tapi kita masbuk ini ceritanya case by case lah, masbuk ke masjid begitu Ustaz. Jazakallah khair. Ya. Ya. Jadi boleh atau tidak melaksanakan sholat qabliyah subuh setelah pelaksanaan sholat subuh? Boleh. Di Ibnu Khuzaimah dan lain-lainnya juga disebutkan ada seorang sahabat setelah sholat subuh sholat lagi 2 rakaat. Ditanya oleh baginda Nabi SAW, sholat apa ini? Itu sahabat bilang, ya Rasulullah, tadi saya belum sempat sholat qabliyah. Ini sholat qabliyahnya. Dan Rasulullah tidak melarang. Kalau waktunya penjelasan dan Rasulullah tidak melarang, tidak menjelaskan, berarti itu boleh secara umum. Inilah yang menurut ulama Syafi'iyah berfatwa bahwa waktu qobliyah itu panjang. Waktu qobliyah dari mulai azan selesai sampai waktu sholat selesai itu masih waktu qobliyah. Jadi bukan berarti qobliyah itu kalau sudah melaksanakan sholat fardu waktu qobliyah selesai, enggak. Karena Rasulullah melihat nanya dibiarkan, nggak masalah. Nggak masalah. Berarti ya waktunya panjang menurut ulama Syafi'iyah. Adapun Rasulullah melarang sholat setelah waktu subuh sampai terbitnya matahari, dan dari terbitnya matahari sampai mataharinya meninggi. Nah, ini menurut ulama Syafi'iyah maksudnya adalah sholat yang mutlak yang tidak memiliki sebab. Adapun sholat yang memiliki sebab, maka nggak masalah di waktu-waktu yang dilarang. Hadis tadi sebagai dalil. Hadis keduanya Rasulullah SAW dalam hadis sahih, itu di Sihah kita temukan di Muslim, kita temukan insyaallah, bahwa beliau pernah sholat setelah asar. Ditanya oleh Ummahatul Mukminin, salah satu Ummahatul Mukminin, ya Rasulullah, engkau melarang sholat setelah asar, tapi ini kok sholat? Rasul menjelaskan, tadi aku ada urusan sampai tidak bisa melaksanakan ba'diyah zuhur atau qobliyah zuhur. Makanya ini aku qadha sekarang. Jadi bahkan Rasulullah mengqadhanya di waktu yang dilarang setelah asar. Boleh. Jadi yang tidak boleh di waktu yang dilarang adalah sholat-sholat yang tidak ada sebabnya. Gitu akhi ya. Wallahu alam. Kalau antum masuk masjid ada sebabnya, kan? Sebabnya masuk masjid. Kecuali sebabnya itu mutaakhir. Sebabnya mutaakhir. Contohnya antum mau ikhram, sholat dulu kan baru ikhram. Ya nggak boleh itu, waktunya dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup mungkin sudah jam jam 5 isu. Nah, Ya, semoga bermanfaat. Kalau dilanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Insyaallah ya, kalau memang sudah udah bosan sama ustadznya, diganti aja ustadznya, nggak apa-apa. Ya. 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 Tinggal di Bekasi kok jadi perasaan begitu, Ustaz. Ya. Justru kita saking ilmunya sudah jelas, bingung mau nanyanya apa lagi begitu kadang-kadang. Tapi insya Allah duduknya kita insya Allah udah nambah kita ini. Ustadz, kalau ada yang mau tanya bisa? Ya bisa aja sih, kalau saya mah bisa. Yang mau duluan saya ya. Silakan. Ya, monggo silakan, Mbak. Suaranya? Iya, kedengeran kecil, ya. Kecil ya? Iya, nggak apa-apa, kedengeran, silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz dan semuanya. Waalaikumsalam. Terkait dengan fikih muamalah ya, saya coba tanya.
umumnya sih kalau di kampung-kampung itu kan ada semacam pinjam uang ya. Nah, pinjam uang itu kepada seseorang dan kemudian bayarnya itu nanti setelah panen, misalnya di sawah atau sawit. Tapi sawit dan sawah itu belum ada hasilnya, belum ada buahnya misalnya. Nah, itu secara fikih muamalahnya gimana, Ustaz? Ya namanya ngutang emang seperti itu, akhi. Ngutang kapan bayarnya? Nanti musim panen. Jelas, memang seperti itu. Jelas kapan? Bayarnya harus jelas. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Di waktunya jelas kapan waktu bayarnya. Musim sawit kan jelas, akhi. Sawit mungkin sekarang baru ditanam. Kapan panennya? 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, nggak apa-apa, itu jelas. Nggak masalah. Menunggu panen, nggak masalah. Ya nggak boleh kalau ngutangnya 100.000, bayarnya 120.000. Ngutangnya 1 juta, bayarnya 120.000. Itu nggak boleh. Kalau yang cuma tadi itu ya nggak masalah. Namanya ngutang, yang penting jelas kapan bayar. Iya. Baik, Ustaz. Paham, Ustaz. Khair. Syukran, Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, cukup ya. Ya, mungkin cukup, Ustaz. Untuk teman-teman yang di Khobar mungkin mendekati waktu masjid atau waktu maghrib. Tapi sekiranya masih ada pertanyaan, insya Allah jangan khawatir, masih ada 1 orang di kita yang akan menjaga gawang Zoom. Sekiranya tidak, kita akan akhiri kajian sore kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang guru kita sampaikan, Ustadz Khazin sampaikan, mudah-mudahan Allah berikan kefahaman buat kita dengan baik. Dan mudah-mudahan kajian kita hari ini dan kajian-kajian berikutnya akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa agenda kajian tamasya wabil khusus untuk fikih muamalah, untuk fikih, kajian fikih manhaj Imam Syafi'i, kita berkomitmen, beristiqomah, insya Allah kita akan menuntaskan sampai tuntas kitab ini. Bisa jadi mungkin mudah-mudahan guru kita Ustadz Fazil tidak bosan, jamaahnya yang minimalis, ya, tapi jamaahnya minimalis, mudah-mudahan. Tapi kita berkomitmen untuk menyelesaikan, menuntaskan kitab ini sampai tuntas. Gitu. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya selaku fasilitator, sekiranya ada yang kurang berkenan mohon kiranya dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di kajian pekan depan, tafsir Quran Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf, dan kemudian kita akan lanjutkan kembali kaji fikih dari Saudi Arabia, dari Al-Khobar, Jeddah, Hijaz dan sekitarnya. Kami tutup kaji kita sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.